Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi sekalian. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang gaya Lorentz. Ya, gaya Lorentz itu juga disebut dengan gaya magnetik. Apa itu gaya Lorentz? Jadi, kita akan belajar gaya Lorentz pada penghantar berarus dulu. Ya, ditemukan oleh si Hendrik Anton Lorentz tahun 1853, 1828. Jika penghantar berarus ditempatkan dalam medan magnet, akan muncul gaya magnetik yang menyebabkan penghantar tersebut menyimpang. Gaya penyebab ini dinamakan gaya Lorentz yang arahnya mengikuti aturan tangan kanan sebagai berikut. Nah, jadi ini ada magnet ya, selatan, kutub utara. Kemudian di tengah-tengahnya ada kawat. Tengah-tengahnya ada kawat. Nah, kemudian kawat ini dialiri arus ya, dialiri arus listrik, ini tanda panah kuning itu, dari sini ke sini. Nah, nanti pada percobaannya kawat ini akan menyimpang ya, akan menyimpang. Nanti kita lihat percobaannya. Arah induksi magnetik B itu arahnya selalu dari utara menuju selatan. Nah, sekarang untuk menentukan arah gaya Lorentz kita menggunakan kaidah tangan kanan ya. Ibu jempol, ibu jari atau jempol itu sebagai arah arus. Kemudian ini telunjuk itu sebagai medan, arah medan atau arah induksi magnetik. Kemudian jari tengah atau ketiga jari juga boleh, itu adalah sebagai gaya Lorentz-nya. Kemudian rumus gaya Lorentz untuk kasus ini ya, untuk kasus penghantar berarus ini itu adalah F sama dengan B bil, ingat bil sin theta, gampang saja sekali. Bil sin theta, B induksi magnetik, I arus, L panjang, sin theta adalah sudut antara B dan I. Nah, kita akan lihat bagaimana gaya Lorentz ini bekerja. Silahkan tonton video berikut ini. Baik, kita akan lihat sebuah alat untuk melihat bagaimana gaya Lorentz itu bekerja. Ini yang dilakban ini baterai ya. Di ujung-ujungnya dikasih peniti raksasa. Ya, di mana jual ini. Kemudian ini yang dipegangnya ini kumparan ya, lilitan kawat. Nah, itu sedotan itu supaya dia bisa masuk ke lubang peniti ini loh. Nanti sedotannya masuk ke lubang peniti ini. Nah, ya, jadi listrik berasal dari baterai, nanti kutub positif akan mengeluarkan arus, akan melewati peniti, lalu peniti akan ke kumparan menuju kutub negatif. Kita perhatikan di sampingnya yang warna merah sama hitam ini adalah magnet ya. Nah, ketika dimasukin magnet ya, atau dimasukin ke situ, kemudian diberi gangguan sedikit, cet. Nah, ternyata si kumparan berputar terus-menerus. Kenapa demikian? Karena ada gaya Lorentz. Ya. Kenapa ini terjadi? Maka kita menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, ini ya. Si pembuat video ini dia menggunakan gini. Ini yang 4 jari ini, 4 jari itu sebagai arus bukan arus, induksi ya, arah induksi. Kemudian sama juga si jempol arah arus, kemudian ini telapak tangan itu adalah arah induksi magnet, arah gaya Lorentz, salah. Ini jempol arah arus, kemudian 4 jari itu arah induksi ya. Nah, arah arus, kemudian 4 jari adalah arah induksi, kemudian telapak tangan itu arah gaya Lorentz. Ingat, semua tegak lurus ya, semua tegak lurus. F sama B tegak lurus, B sama I tegak lurus, F sama I juga tegak lurus ya. Nah, semua tegak lurus. Ingat, semua tegak lurus. FI tegak lurus, FB tegak lurus, BI tegak lurus. Siku-siku artinya ya.
Sekarang kita lihat tadi kasus tadi kok bisa kumparan berputar. Ini seperti ini. Atas magnet utara, kutub utara, bawah kutub selatan, kemudian di antara kutub utara selatan ada sebuah kumparan, ya, lilitan. Nah, apa maksud tanda panah merah ini? Ini adalah arah induksi. Ingat, arah induksi magnet itu adalah dari kutub utara ke selatan, jadi arahnya ke bawah, ya. Nah, kumparan dihubungkan dengan baterai, ya. Arus listrik mengalir dari baterai. Ingat, arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Perhatikan gambarnya, akan mengalir arus ke arah kiri, ya. Nah, untuk kawat atas mengalir arus kiri. Untuk kawat bawah dia akan mengalir ke arah kanan, ya, karena kan mengalir ke arah kanan. Nanti yang atas ini akan berputar ke kanan, ya. Nah, lihat, I-nya ke kiri, B-nya ke sini, maka F-nya pasti ke sini. Nanti arusnya di bawah, I-nya ke kanan, B-nya ke bawah, maka F-nya nanti ke kiri. Nah, sehingga nanti si kumparan ini berputar searah jarum jam. Ya, dia akan berputar searah jarum jam. Sesuai nanti, nah gitu. Ya. Oke. Oke. Tadi sudah ditonton bagaimana gaya Lorentz itu bekerja, ya. Sekarang kita akan lanjutkan yang kedua, gaya Lorentz pada muatan listrik yang bergerak, ya. Jadi dengan juga menggunakan kaidah tangan kanan, bedanya apa? Yang pertama tadi kan ini arus, ya. Nah, arus di sini adalah kecepatan muatan. Jadi jempol ini menandakan kecepatan muatan, arah kecepatan muatan. Ini sama gaya Lorentz F, ini adalah P. Rumusnya beda. Rumusnya adalah F sama dengan Q kali P kali B kali sin theta, ya. Jadi QPB. Yang pertama tadi apa? Bil. Yang pertama tadi bil, ya. Q muatan, satuannya kolom. Ini C ini kolom, ya. Kecepatan muatan meter per sekon. Induksi magnetik itu adalah Weber per meter persegi atau Tesla. Theta adalah sudut antara P dan B. Nah, gaya Lorentz ini sangat besar manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah penemuan Lorentz, maka terbentuklah banyak sekali alat-alat. Kita lihat penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi gaya Lorentz ini menghasilkan banyak sekali aplikasinya. Yang pertama adalah motor listrik, ya. Motor listrik ada pada apa ini? Dinamo, ya, dinamo air ini. Dinamo air, ya. Sini kan putar dia, ya. Nah, kok bisa putar? Karena ada gaya Lorentz. Ya, di dalam mesin airnya ada dinamo. Kemudian juga kipas angin. Kipas angin juga di dalamnya ada dinamo. Ingat, dinamo ini, ya. Ini namanya dinamo, bahasa sederhananya. Di dalam kipas angin ada dinamo yang membuat baling-baling berputar, ya. Ini apa? Tamiya juga ada dinamo yang membuat ban ini berputar. Ya, gitu, ya. Kemudian aplikasi gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari adalah kereta maglev. Ini kereta adalah kereta yang melayang, ya. Dia tidak nyentuh rel tapi melayang di atas rel. Perhatikan ini. Tidak nyentuh rel toh, tapi melayang. Nah, ini juga aplikasi gaya Lorentz. Kemudian video recorder. Kemudian yang keempat adalah galvanometer. Apa itu? Ini alat untuk mengukur kuat arus. Alat untuk mengukur kuat arus. Nah, ini adalah sebagian kecil daripada aplikasi gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari, ya. Banyak lagi sebenarnya yang lain. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu contoh soal gaya Lorentz.